Shalom teman-teman Kristen. Sekarang ini ada orang-orang yang semangat sekali meributi iman Kristen. Mereka menolak untuk percaya penyaliban Yesus. Padahal kita gak pernah maksa mereka untuk percaya. Padahal ketidakpercayaan mereka bukan karena peristiwa itu tidak terjadi, tapi karena mereka tidak punya pengetahuannya, yaitu Alkitab. Atau kalaupun mereka baca, mereka tidak percaya isinya. Bahkan lebih jauh, ada orang-orang yang menghubungkan kisah mitologi Yunani dewa Zeus dengan Yesus, dengan dalih kedua kisah ini memiliki banyak kemiripan. Pertanyaannya, apakah kisah mitologi dewa Zeus mitos atau fakta? Siapa orang yang pernah menyaksikan Zeus ada di tengah-tengah manusia pada zamannya? Lalu, kehidupan Yesus. Adakah orang yang pernah menyaksikan kelahiran Yesus? Ada. Banyak. 2 di antaranya para gembala, orang-orang Majus. Belum termasuk keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitar situ pada waktu itu. Kemudian pertanyaan lagi, adakah orang-orang yang menyaksikan penyalibannya? Ada. Bahkan bukan cuma ada, ini lebih banyak lagi. Salah satu di antaranya adalah orang-orang Farisi dan para imam-imam yang sangat membenci Yesus, yang sangat menginginkan Yesus dihukum mati di kayu salib. Orang-orang ini sangat membenci Yesus, bahkan mereka sudah berbulan-bulan merencanakan penangkapan Yesus. Tapi nggak pernah kesampaian, selalu gagal. Hingga suatu ketika mereka dapat kesempatan itu. Nah, untuk memastikan itu, supaya kali ini mereka jangan sampai gagal, mereka jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah target, mereka menyewa atau membayar Yudas dengan 30 keping perak supaya target, yaitu Yesus, jangan sampai lolos dan jangan sampai salah sasaran. Kenapa mereka sewa Yudas? Karena Yudas adalah murid Yesus. Yudas tahu betul, kenal betul dengan Yesus. Oke? Nah, lalu berhasillah Yesus ditangkap. Dibawa diinterogasi. Besoknya, tiba-tiba ada gelagat rencana bisa buyar. Kenapa? Karena pada waktu Yesus dibawa ke Pontius Pilatus malah bilang, orang ini tidak bersalah. Waduh, tiba-tiba muncul celah. Yesus bisa gagal dieksekusi, dihukum mati. Apa yang mereka lakukan? Mereka provokasi Pontius Pilatus dengan Kaisar dengan berkata, kalau Pontius Pilatus tidak mau menyalibkan Yesus, maka Pilatus bukan sahabat Kaisar. Mereka gunakan kekuatan politik untuk menekan Pilatus. Akhirnya apa yang terjadi? Pilatus nyerah. Pilatus bilang, ya udah, eksekusi. Akhirnya dibawalah Yesus setelah sebelumnya disiksa, disesah, dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Nah, ketika akhirnya Yesus berhasil dinaikkan ke atas tiang kayu salib, nah ini ada cerita menarik. Saya bumbui sedikit. Saya mengajak kita menghayal sebentar. Tiba-tiba orang-orang yang menolak penyaliban Yesus ini, orang-orang yang menolak iman kita ini, diizinkan hadir dalam peristiwa penyaliban Yesus pada waktu itu. Ya secara supranatural lah. Mereka diizinkan tiba-tiba hadir di situ. Udah? Di Bukit Golgota. Di area penyaliban Yesus itu. Terus mereka ngomong sama orang Farisi. Mereka ngomong gini. Itu yang disalib bukan Yesus. Kira-kira gimana muka orang Farisi itu mendengar si manusia yang tak jelas entah dari mana ini tiba-tiba ngomong begitu? Kalau saya duga mereka tiba-tiba melihat orang ini dengan mata yang sangat tajam. Udah, nggak selesai sampai di situ. Orang ini si penolak penyaliban Yesus ini, manusia zaman sekarang ini, ngomong lagi sama para prajurit Roma
yang mengeksekusi penyaliban Yesus pada waktu itu. Dia ngomong gini, itu yang disalib bukan Yesus. Kalian salah tangkap. Coba bayangkan, ini prajurit dari tadi malamnya ini udah lelah. Kenapa? Yaitu mengeksekusi penangkapan Yesus. Belum lagi masa-masa interogasi, mereka harus siaga, ya. Dan paginya mereka terlibat dalam penyiksaan Yesus, penyesahan Yesus. Oke? Setelah penyesahan Yesus, baru mereka siapkan proses eksekusi untuk membawa Yesus ke Bukit Golgota, memaku Yesus di kayu salib dan menaikkan tiang kayu salib sampai berdiri. Ya, jadi orang-orang ini udah kurang tidur, udah kurang tenaga, ya, udah maraton kerja dari tadi malam, udah capek, udah lelah. Tiba-tiba ada makhluk songong ngomong sama mereka, itu bukan Yesus, kalian salah tangkap. Kalau saya duga, teman-teman Kristen, ini para prajurit yang udah lelah ini mungkin tiba-tiba akan ngomong, siapkan salib tambahan, ikat sekalian sama orang ini, gantung sekalian, biar jadi 4 sekalian di atas sana. Kisah penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, tercatat dengan runut, tercatat dengan baik di Alkitab. Itu sebabnya kita percaya penuh bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya demi supaya kita tidak binasa masuk ke dalam neraka, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, teman-teman Kristen, jangan pernah sia-siakan kematian Yesus di atas kayu salib demi untuk menebus dirimu. Selamat memperingati Paskah. Tuhan Yesus memberkati.